Waj'alhu dan menjadikan siapa ulama al-balaghah. Balaghah kalami pada kalam yang sastra, kepada kalam yang sastra. Tiba bahu kepada tingkatannya kalam. Limuqtadal maqami, untuk mencocoki terhadap beberapa makom, beberapa tingkah, untuk mencocoki beberapa makom atau beberapa tingkah. Aku lu berkata siapa saya balaghatul kalam, adapun kalam yang sastra, muqabiqatu itu mencocokinya kalam. Limuqtadal halif, terhadap muqtadal hal. Ma'a fasohati beserta fasihnya kalam. Waskota dan menggugurkan siapa musanif hadal qayyidah kepada ini qayyid. Jadi kinatmi karena sempitnya nadom, karena sempitnya nadom waktu riza dan dikecualikan bi dengan fasohah apa an-nahwi sya'ruhu mustazirun, apa dari sesamanya contoh sya'ruhu mustazirun. Sya'ruhu adapun rambutnya mahbubah atau rambutnya kekasih, mustazirun itu dikepang, atau rambutnya Zaid atau rambutnya orang lah, mahbub. Mustazirun itu dikepang atau dikuncir ke atas. Idza ulqiya, ketika disampaikan apa lafadz nahu sya'ruhu mustazirun ila khalidihni, terhadap orang atau terhadap mutakalim yang kosong hatinya, terhadap mutakalim yang kosong hatinya. Baik qayyidil mutabaqati, dan dengan qayyid mencocoki. An-nahwi inna zaidan qa'imun, apa dari sesamanya contoh inna zaidan, sesungguhnya Zaid, qa'imun itu orang yang berdiri. Idza ulqiya, ketika dijatuhkan apa inna zaidan qa'imun li khalidihni, terhadap orang yang sudah faham atau kosong hatinya, sudah faham. Wal halu, adapun hal, wa yadapun hal. Al amru itu perkara, ad-da'i yang mendorong apa amr, ad-da'i yang mendorong apa amr, ila ayyuk tabaro, kepada semuanya akan diibaratkan al kalamu apa kalam alladhi yang yu'adda, yang bisa didatangkan, yang bisa didatangkan dengan kalam apa asal murad, apa ya asli dari murad, apa asal murad. Khususiyatan ma, dengan kekhususan apa saja, atau dengan kekhususan bagaimanapun saja. Wa yadapun khususiyatan ma ay mausufiha, ay mausufah yang disifati oleh itulah ya khususiyah. Ya muqtadal hal, itu disebut muqtadal hal.
Masalan seumpama kaunul mukhatabi, adapun adanya mukhatab mungkaron itu orang yang ingkaril hukmi terhadap hukum, ya halun itu suatu tingkah, suatu benang merah, satu tingkah yang tadi yang memutuskan apa hal kalaman kepada kalam, muakidan yang ditaukiti bahwa adapun itulah kalaman muakidan kuliun itu bangsa keseluruhan. Wahadal kulli adapun inilah bangsa keseluruhan, muqtadul hal itu disebut dengan muqtadul hal. Wa inna zaitan qaimun, dan semuanya lafaz zaitan qaimun fardun itu satu macam, itu satu jenis, satu macam min afrodi talikal kulli, dari satu persatunya itulah kul. Mutabikun itu mencocoki apa inna zaitan qaimun, ya lahu terhadap itulah kalam atau muqtadal hal, kalam yang muqtadal hal, dimana naul dengan makna sesungguhnya inna zaitan qaimun, ya masdukun itu ya membenarkan lidzalikal kulli terhadap itulah keseluruhan. Wa fardun, dan satu macam min afrodi dari macam-macamnya kul. Wahada adapun ini wa inna zaitan qaimun fardun afadalikal kul mutabiqun lahu, aksun itu makna sebaliknya, aksun mutabiqatil kulli itu makna sebaliknya mencocoki terhadap keseluruhan, juz iyatihi terhadap juznya kul. Itu ya, karena sesungguhnya adalah mutabaqatul kul, sidquhu itu membenarkan kul ala kulli wahidin atas tiap-tiap satu persatu minha dari juz'iyah. Walam yatakallam, dan tidak membicarakan siapa musannif alal balaghah di atas balaghah, fil mutakallimi dalam mutakallim lil ilmi, karena sudah diketahui bidifiha dengan balaghah, minal fasohati dari bab fasohah atau pembahasan fasohah fi di dalam itulah ya mutakallim. Fayyadapun fasohah malakatun itu kekuatan daya fikir atau malakah, kekuatan ingatan atau IQ, yaktadru yang mampu biha dengan malakah, yaktadru yang mampu siapa mutakalim biha dengan sebab malakah, ala ta'lifil kalam atas menyusun kata atau menyusun kalam, baligin yang sastra, baligin yang sastra. Fa'ulima maka diketahui mimma dari perkara, fa'ulima maka diketahui apa mimma apa dari perkara dukira yang disebut apa mafi hadil balaghah di dalam batas-batasnya balaghah, apa annakulla balighin, apa sunya tiap-tiap perkara yang sastra ya kalaman itu jelas kalam, karena ada apa ya balik amutakaliman atau mutakalim, ya fasihun itu fasih, lijalil fasohati karena di dalam menjadikannya fasohah sarton kepada syarat lil balaghah terhadap balaghah. Walaysa kulla fasihin, walaysa dan tidak ada apa kullu fasihin apa tiap-tiap fasih abaliwan itu balik, belum tentu kalaman itu disebut kalam, kalaman itu menjadi kalam karena ada apa fasih mutakaliman atau mutakalim. Lianal fasih, karena semuanya fasih qad ya'riya itu sungguh sepi apa fasih, kosong apa fasih, al-mutabaqati dari kecocokan, kama sebenarnya perkara takut dama yang telah lewat okoma.
Artinya begini, insya Allah. Jadi kalam sastra itu mempunyai tingkatan-tingkatan. Karena untuk mencapai pada suatu tempat atau nama muqtadul hal itu sulit. Makanya banyak orang yang omong itu terkadang ya tidak dipercaya, atau bahkan omongannya salah, istilahnya tidak tepat pada sasaran. Nah, sebelum kita bahas cocok, pas, situasi dan kondisi, itu juga kita tidak lepas harus melihat pada si mukhatabnya, orang kita omongi. Siapa yang kita omong itu, siapa yang kita ajak bicara itu loh. Sebelum kita itu ngomong, kita akan melihat objeknya dulu kan. Contoh ya, objek. Kita ngomong sama anak kecil, ini kan harus tetap sastra. Tapi kan sastranya anak kecil itu beda dengan anak yang sudah dewasa. Apalagi anak yang sudah berilmu. Lah nanti ini kan harus pas dengan situasi dan kondisi. Di samping itu nanti kita lihat kalau sudah dewasa ya, kalau dewasa itu dia khalid dihni atau taradudi atau ingkari. Lalu nyanyi kita kadang kalau ngomong ya, sumpah lo kok belum ngenalin coba somal ya. Lalu yang lain belum tanya mau seungguhan, belum tanya kayak gitu tuh sudah billahi, kadang gitu ya, muncul sumpah kada. Itu saja sudah tidak muqtadul hal, karena orang yang kamu ajak bicara belum tentu dia tidak memahami. Kita omongan di anak TK ya, anak TK lah. Mesti harus dengan bahasa yang rinci supaya anak itu paham. Lah rincinya bahasa anak kecil itu kan tidak cukup hanya satu kali, bisa kamu ulang-ulang sampai 3 kali. Saya contohkan ya, muqtadul hal ini, muqtadul hal. Mau menceritakan keluarga Budi aja, kalau anak kecil, kamu kan cukup bahwa keluarga Budi kamu paham. Berarti ada bapak, ada ibu, ada kakak, ada adik, ada nenek, ada kakek, kan gitu ya, itu keluar. Nah, tapi kalau anak kecil paham, tak kira paham. Makanya kamu ngajar anak kecil, masya Allah, oh kerasan hebat, atau kamu bisa mengkondisikan kelas anak kecil itu hebat. Dalam kadang apa ya, mon orang asam kean kan mas, mau menceritakan pelangi saja, kan kayak nyanyi, pelangi pelangi kan itu ya. Coba kamu tunjukkan, ada pelangi, kan asik. Coba kalau kamu lakukan pelangi pelangi alangkah indahmu, ya. Anak itu pas nyangkek pikiran kan, sambil kita mengenalkan tauhid, karena itu ciptaan Allah. Itu anak kecil. Tapi kalau saya bicara dengan kamu pakai lagu, jadi tilawah. Sama saya menceritakan tentang bulan ya, bulan. Masa kita pakai lagu? Padang bulan, padang koyo rino. Masa kita ngaji ya? Oh terak bulan, kan cukup kan? Tahu siapa cerita dengan lagu, tak muqtadul hal. Kecuali kalau di situ memang untuk lagu-lagu atau untuk bergurau. Karena hal itu adalah muqtadul, itu sasaran ya. Hal itu benang merah. Jadi saya contohkan ya, saya mau menceritakan tentang bulan itu hal. Dan nanti cara menceritakan itu muqtadul. Dengan apapun saja kamu cara menceritakan, itu namanya muqtadul. Makanya ketika ada orang menceritakan bulan dengan bagus, dengan sesuai dengan siapa yang diajak bicaranya ya pas,
Itu nanti muktadol hal, ya, tepat pada sasaran. Kayak urusan cinta ya, urusan cinta itu kan mendorong untuk bercerita panjang lebar. Tapi bagi orang yang cerdas kan tidak mungkin dengan menggunakan panjang lebar, karena kata-kata takwil itu membosankan kalau mutakalimnya cerdas. Ya, itu aja sudah insya Allah sulit. Makanya omongan ini, kalau omongannya kamu bagus, bagaimana tuh orang yang selamat adalah dari lesannya, gimana tuh man salimah itu hadis tuh, gimana tuh orang yang selamat dari lesannya tuh gimana tuh? Salim al insan dari majalah hadis makhluk itu. Di sini contohkan inna zaitan qaimun fardun irfadalikal qul. Saya ngomong sama kamu, inna zaitan qaimun, sungguh Zaid berdiri. Berarti kan saya tambahin taukid satu. Ini diposisikan kamu dalam posisi tarot tuh. Jadi contoh inna zaitan qaimun itu dari satu macam contoh yang menggambarkan dari keseluruhan contoh dari contoh orang yang ragu-ragu tarotut, maka ditambahi dengan inna. Ya, kayak Quran itulah, Quran, hadis itu balaghah semuanya. Kita mengetahui balaghah ini kan butuh ilmu ma'ani. Pertama ya ilmu ma'ani, kemudian ilmu bayannya, kemudian ilmu badeknya. Lalu kalau kita bisa tiga itu, omongan kita indah. Tidak semuanya orang bisa, saya sendiri tidak bisa. Orang yang ahli itu biasanya ahli pidato, paham memposisikan situasi kondisi yang diberi kelebihan oleh Allah. Benih kor pidato loh, benih kor pidato. Kalau tidak pas dengan situasi kondisinya, tidak kira berhasil. Kamu ngajar, nak ketondo, ini atau KSN pan berapa kitab masuk aja, ya tak muktadol hal, muktadol dohir tapi tidak muktadol hal, hatam, tapi anak-anak tak paham, jadi iyalah. Wali balaghatul kalam, dan itu tetap kepada kalam yang balik. Tarfani itu ada dua ujung. A'la rupanya ya yang nomor satu tingkatan a'la, tingkatan paling tinggi. Wahwa adapun kalam a'la, ma itu kalam yuqarribu yang mendekatkan apa ma min haddil ijazi, dari batas-batas melemahkan musuh. Ini yang paling tinggi ya, Masya Allah. Bisa ndak kamu bisa melemahkan ketika kamu ngomong yang lain mendengarkan. Bahkan hadis itu menceritakan loh, dawuhnya Rasul itu, di antara nikmat-nikmat Allah yang diberikan kepada kita adalah ketika rizkinya kita ada di daerah kita sendiri, di lingkungan kita sendiri, itu nikmat. Kemudian ketika kita ngomong dipercaya orang lain, itu juga termasuk nikmat. Makanya orang yang ketika bicara terus didengarkan orang, berarti itu kata-katanya ijaz loh. Orang bisa nunduk semua, itu hebat. Ya bukan karena karomahnya ya, enggak. Ya karena memang bahasanya itu indah. Apalagi disertai dengan karomah, Masya Allah. Siapa sing kuat ngabesaki dawuh-dawuhnya Kiai Sepuh? Nggak mampu. Bahkan malah sowan kalmarung ke Maimun Zubair dan ke sarang yang lain, ke sekolah ngabesaki lebih dari semenit, sing ngasih derma. Setiap dawuh-dawuhnya itu
selalu melemahkan kepada orang yang mendengarkan. Artinya percaya, terus mengamalkan, mendengarkan, isgho lah pokoknya bahasa Arabnya, isgho, nengkleng. Ini nomor pertama yang paling bagus ya. Oh, so kikir tinggi nah, belis sampai taki aja lah ya. Kamu pulpen, ketemu spedol, ketemu berarti gurunya kurang, kalamnya kurang lah, balagohnya kurang lah. Apa ya guru, nah apa murid, tak paham jelas. Terus balagoh ini untuk muqtadal hal, mengondisikan situasi dan kondisi itu sangat sulit tuh, sangat sulit. Banyak sekarang guru-guru tuh ngeluh setiap ngajar nak-anak tedong, terutama sing aliyah ya ngeluh kepi Arya sing cerdas nak-anak apa cerdas guru, nah pada tak temu aja lah takon nak-anak cerdas gelu ya. Kurang balaghah mungkin. Ya berarti gurunya harus introspeksi dia ya, haruslah. Mungkin dalam pengajaran saya kurang diterima anak-anak. Mungkin bisa ya. Jadi ya kayak gitulah. Tapi ya sulit ya. Kita mau meratakan satu kelas itu sulit aja. Sulit. Karena keilmuannya anak dalam satu kelas itu tidak sama. Contoh lah, kita mau ngulang-ngulang bahasa yang sama dengan keterangan yang sama kan membosankan bagi anak yang sudah paham. Tedong itu Pak, itu sulitnya. Kita mau menerangkan dengan bahasa yang tinggi langsung kelas tinggi, tidak usah diulang-ulang. Sing tak paham jangan ngakleh nah aja tedong ya. Ayo dari mana Pak, nerangkan yang bawah sing atas tedong, nerangkan sing atas sing bawah tedong. Ayo bener aja Pak. Bahwa adapun itulah ya balaghatul kalam sing a'la atau ma yuqarribu min haddil ijaz itu ayar tafiyatu semuanya akan naik al kalamu apa kalam fi balaghati di dalam balaghahnya kalam ila ayyakhruja kepada sesungguhnya akan keluar apa kalam antukil basyari dari kekuatan manusia. Wayu'jizuhum dan akan melemahkan apa kalam hum kepada nas an mu'aradati dari aradah dari menentang atau membantah dari membantah kalam. Wa khussa dan dikhususkan apal basyar apa manusia li'annahum karena sesungguhnya basyar aqwa asnafil makhlukin itu lebih kuat-kuatnya dari kelompok-kelompok atau golongannya makhluk ala dalika atas telah mu'aradhah. Ini manusia ya, manusia. Makanya manusia itu hebat. Manusia itu makhluk yang paling sempurna. Tidak ada orang yang secerdas yang mampu menentang, mampu debat enggak manusia. Wes lah, sepinter-pinter saya lain. Makanya saya ngomong ya, saya ulangi lagi, sepinter-pinter makhluk lain tak mampu menentang atau berdebat dengan manusia, karena manusia dikasih kelebihan. Khawatirlah, kul akal apa yang kui, akal pikiran dipakai. Saya contohkan malaikat sekarang, ayo malaikat. Malaikat ketika protes, Allah menciptakan Nabi Adam. Allah akan menerangkan kepada Nabi Adam tentang nama-nama. Malaikat kan protes. Kemudian Adam suruh tanya nama-nama benda. Kan tak tahu malaikat. Nggak mampu. Tak belajar pula. Ya benar ya malaikat itu kan tunduk ya. Apa kata kalau sudah ayo A, B, B. Itu malaikat. Jadi sama nanti kamu disiksa di kubur ya. Ben ahli nahwu seumpama ahli nahwu.
Ya Ali, man rabbuka. Lho, dekat mereka. Mak sampean mak tanya man rabbuka anta tas'al an man rabbuka. Man kalimah apa? Oh, sumpama li, sumpama ya. Ayo sekarang man kalimah apa? Oh, ya tak tahu. Mak tanya. Yo. Kalimah isim apa? Terkibnya jadi apa? Oh, pelengan itu. Korbangan. Mau saya buka dan malaikat. Tidak mampu berdebat seperti manusia itu, tidak mampu. Jin, pada. Ayo. Jin itu ya, jin. Suruh debat dengan manusia. Sepinter-pinternya jin, insya Allah musuh dengan manusia yang pintar kalah. Kadang jin itu koco, manusia. Contoh, jin itu koco. Beri ngakan apa? Ya, kun kakanan tulang, gimana ya? Karena cocok, mau tulang bener kan buang. Kalau dagingan, jin beri daging deh, ya enggak. Terkadang kita ini karena nafsu bisa cocok jin, padahal kita itu orang yang paling sempurna, khusab al-bashar. Karena kita akwa asnafil makhluqin. Makanya jangan terlalu takut. Asal kamu berani berbicara, bahasanya kamu halus, bahasanya kamu lembut, bahasanya kamu tuh bisa nyerok apa ya, ati paling dalam, medoh ati jero-jerone. Insya Allah yang lain akan ikut. Tidak sekalipun jin, norok dengan bahasa yang halus, yang lembut. Kamu tidak mengintimidasi, kamu tidak menyakiti, tapi kamu memberi solusi. Tak norok. Ya, tak usah keketan, tak usah rang-perangan, mencari pendek. Dengan bahasa saja itu sudah bisa melemahkan. Makanya setiap ada peperangan pasti ada. Kalau ingin damai itu ada utusan untuk perdamaian. Apa namanya itu? Orang yang diutus itu untuk itu. Jubir itu apa namanya itu? Bagian apa? Itu orang yang ahli strategi ya. Sebagaimana Sayyidina Ali ketika ada tahkim bersama Sayyidina Muawiyah. Sayyidina Muawiyah itu ngirim Amr bin As. Sayyidina Ali ngirim siapa? Asy'ari, Abu Musa. Ini kan ahli-ahli strategi dalam ngomong. Tidak sembarangan orang. Hewan saja ya, kalau kamu ngomongnya dengan lembut, dengan halus, dengan kasih sayang, nurut. Dari omongan saja, omongan. Ini kalau berbalaghah ya, omongan yang balaghah. La faida ajazil maka ketika lemah ala dalika atas ma'rullah. Faida ajazil maka ketika lemah siapa bashar, ya faghairuhum maka adapun selain bashar Allah itu lebih utama, artinya lebih lemah lah. Lagi manusia kalau lemah ya selain jadi lemah. Auli annahu atau karena semuanya kelakuan lam yujad tidak ditemukan. Siapa mu'anidun, siapa orang yang menentang, illa minhum kecuali dari bashar. Makanya musuh manusia marah telentang boleh bah musuh bagian pengacara tak remare karena bersilat lidah melulu. Lawa asfalu dan adapun balaghah asfal, balaghah bawah. Jadi balaghahnya kita ngomong-ngomongan kita ini loh. Bahwa adapun asfal ma itu perkara idza ghayyara
Idza ghayyara di dalam ketika idza ghayyira ketika dalam dirubah di dalam dirubah apa kalamu kalam anhu dari ma ilama terhadap perkara tunau yang sebawahnya itulah ma aila martabatin artinya menuju suatu tingkatan hiya adapun martabah adna itu lebih rendah minhu dari ma ultuhika disamakan apa ma wa in kana hal sekalipun ada kalam sahihul i'rab itu sahih i'rabnya indal balaghah di dalam menurut ulama balaghah bi aswatil hayawanati dengan omongan-omongan hewan. Seumpama pada burung beo yang ucap assalamualaikum assalamualaikum, ini kan sahih i'rabnya ya. Apakah di situ perlu dijawab? Kan enggak, tidak perlu dijawab sekalipun bahasanya apa? Fasih, i'rabnya ya fasih. Seraya. Jadi kita kayak hewan lah, ngomong semetuna, ngomong senyaman. Nah, kita kan ngomong kan jarang diatur lah. Kita ini kalau ngomong sama teman, omongan jarang disaring, jarang diatur. Kur metuh yang hewan dia. Hewan kan kur metuh. Omongannya hewan itu dilatih. A ya ikut, A dilatih, B ikut. Kita ini kan tergantung siapa yang ngelatih. Kalau ibu kita ngelatihnya dari awal itu dengan bahasa-bahasa halus, insya Allah anaknya ya bahasanya halus ya, halus. Mulai dari kini Pak Anda ambek embun wis kutukar melolo, anan, insya Allah ya nyanyi ngocak seumpama lah bahasa Jawa lah, nyanyi ngocak dancuk kakek aneh. Ya anak nanti ya ngocaan dan pakaian dari bawah. Kalau memang itu diajari bagus, insya Allah bagus. Karena seperti hewan ini siapa yang ngajari ya di situ dia akan mempelajari. Burung beo ini apalagi burung apa ini ekor panjang itu murai ya. Sebelum murai ini kalau sudah yang ngajari tepat, saya membaca di YouTube itu sampai dapat hadiah mobil berapa kali oleh hadiah mobil dari suara hewan manuk ekor panjang, ekor abon selanceng tuh ya apa tak ngoceh sekali. Lawabain atau rafa ini dan itu diantara dua ujung maroti pun ada pun beberapa tingkatan kasiratun yang banyak. Badua adapun sebagiannya marot itu lebih tinggi min batin dari sebagian bisa biasa tafawutil makomati dengan membilang-bilang selisihnya makom, dengan bilang-bilang selisihnya derajat tak pada derajat tapolana ya. Wari'ayat al-intibarati dan dengan menjaga iktibarat wayat ba'u dan mengikutkan kepada itulah ya maratib wujuhun akhor apa wajah yang lain ghairul mutabaqati yang tidak mencocoki wal fasahatu dan wal fasahatu adapun fasahah Turisu itu menjadikan apa fasoha al kalama kepada kalam hasanan kepada yang indah. Wahya adapun itulah ya kalam al fasoha anwaul badek itu macam-macamnya ilmu badek, karena badek itu indah. Orang fasih bisa membaca sesuatu, ngomong sesuatu dengan fasih bahasa yang pas badek. Lihat al-makna situ ya, kayaknya jadi lah oleh berempat. Al-Fatihah.